Terima kasih telah klik video ini. Seperti biasa, konten kali ini adalah cara membuka mata batin. Hehe, bercanda. Tidak perlu dijelaskan lagi karena isi videonya masih tetap sama, yaitu lanjutan LN Tenjura volume 21. Dan kali ini kita akan melihat Murga Diablo dan Benimaru karena hadirnya seseorang. Siapa orang itu? Mari kita cari tahu jawabannya pada video kali ini. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar nggak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Di lain sisi, di dalam ruang kontrol labirin, ada orang-orang yang mengawasi pergerakan Vega dan timnya. Mereka merupakan orang-orang yang percaya akan kembalinya Rimuru. Mereka adalah Benimaru Squad. Apapun yang terjadi, Benimaru dan yang lain sudah bertekad untuk melindungi tempat di mana Rimuru akan kembali. Di ruang kontrol labirin, terdapat monitor besar di dinding di tengah ruangan. Monitor itu memperlihatkan situasi Vega dan kelompoknya. Jadi Vega kencing kek, ngopi kek, dan ketahuan semua lewat monitor tersebut. Kursi yang biasanya dipakai Veldora untuk menatap layar, kini sedang diduduki Benimaru. Di samping Benimaru juga ada Ramirez. Dia duduk di kursi mini mewah dilengkapi dengan meja yang melayang di udara. Seperti biasa, Ramirez didampingi oleh bodyguardnya, yaitu Trenny dan Beretta. Luncurkan jebakan berikutnya, ucap Benimaru. Jebakan satu persatu telah dipersiapkan sedemikian rupa demi menyambut malaikat-malaikat yang gak ada akhlak ini, bre. Oh iya, bukan hanya dapat melihat, tapi dari ruang kontrol, Benimaru dan yang lain juga dapat mendengar suara Vega Squad. Makanya Benimaru sengaja tidak memberikan mangsa apapun kepada Vega. Benimaru terus menggiring Vega ke jebakan satu hingga seterusnya, biar mereka tidak bertemu monster sesering mungkin. Seiring berjalannya waktu dalam menjelajahi labirin, Vega Squad telah sampai di lantai 50. Normalnya, Gozer dan Mezer menjaga di lantai tersebut. Tapi berhubung ada Vega Sisumanto, Gozer dan Mezer dievakuasi terlebih dahulu. Benimaru nggak mau ambil resiko besar dalam pertaruhan besar ini karena memang belum diketahui secara pasti apakah Gozer dan Mezer bisa dihidupkan kembali kalau dimukbang oleh Vega. Di konten kemarin, Dino mengatakan asalkan si target memiliki jiwa, maka ada kemungkinan bisa dihidupkan kembali. Tapi beda cerita kalau Vega memakan mereka hidup-hidup, bre. Berkat percakapan Dino dan Vega sebelumnya pula membuat pihak labirin mengetahui secara keseluruhan rencana mereka. Dan berhubung karena penjaga tidak ada di banyak lantai, Ramirez buru-buru mendekorasi ulang struktur labirin. Banyaknya jebakan juga dimaksudkan untuk mengulur waktu. Di situ Benimaru bertanya, apakah semuanya sesuai perkiraan kita? Dengan berpose di atas meja, dengan tangan disilangkan menumpu dagunya, Ramirez menganggukkan kepalanya dan dia menjawab, ya, semuanya berjalan sesuai rencana kita. Namun tiba-tiba, plak! Suna melipat kipas di tangannya dan memukulkan di kepala Benimaru. Berhentilah bermain-main dan mulai bekerja dengan serius, ucap Suna. Sambil mengelus kepalanya, Benimaru berkata, aduh, sakit tahu. Apakah kau tidak memiliki belas kasihan sedikitpun pada kakak tercintamu ini? Di satu sisi, Suna agak sedikit kesal karena dari tadi kakaknya hanya mengerjai lawan dengan jebakan-jebakan tidak berguna. Beretta juga sependapat dengan Suna. Suna sama benar, ini adalah keadaan darurat Ramirez sama. Jika Anda tidak menghentikan ini, saya akan melaporkan Anda saat Rimuru sama kembali nanti. Mendengar itu, sontak saja Ramirez panik. Dia berusaha membela diri dengan alibi busuknya. Zoe juga mengingatkan Benimaru kalau ini adalah pertarungan, jadi bukan saatnya untuk bermain-main. Mencoba meniru kebijaksanaan Rimuru, Benimaru menjawab keraguan mereka. Aku mengerti, tapi seorang komandan harus memiliki pikiran yang tenang tahu. Seketika itu juga Ramirez juga ikut-ikutan dan membenarkan ucapan Benimaru. Meskipun terlihat santai dalam bahaya apapun, Rimuru selalu memiliki caranya sendiri. Tapi kalau yang melakukan itu Benimaru dan Ramirez, Zoe, Suna, Beretta, dan yang lain nggak bisa tenang.
Yang ada malahan Benimaru dan Ramirez melukai perasaan mereka. Karena kita tahu sendiri, Benimaru dan Ramirez tuh nggak sekuat Rimuru. Dalam memonitoring, Benimaru dan Ramirez dibantu oleh operator labirin, yaitu 24 Dryas Dol Dryad, seperti Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan lain-lain. Mereka melakukan tugasnya tanpa menunggu instruksi Beretta. Kini Benimaru dan Ramirez saling berpandang-pandangan. Lalu Benimaru bertanya kepada salah satu operator labirin tentang seberapa kuat musuh. Operator labirin pun dengan cepat mengoperasikan panel dan mengganti tampilan layar. Dan setelah itu, salah satu operator menjawab kalau gadis berambut hitam Mai Furuki mempunyai EP 1.660 dan busur panah yang dibawanya setara dengan tingkat mitos dengan EP 1 juta. Jadi totalnya Mai memiliki EP 2.660. Senjata Mai adalah busur bulan cabit yang dibuat oleh Oria. Menurut Benimaru, mereka harus menghancurkan Mai terlebih dahulu. Karena Mai adalah orang yang dapat melarikan diri dari labirin dengan skill miliknya. Di satu sisi, Ramirez berpendapat kalau bisa dibunuh juga lah. Karena menurut Ramirez mereka semua adalah ancaman. Namun Benimaru nggak setuju jika harus melakukan hal tersebut. Menurut Benimaru, Rimuru sama tidak menyukai tindakan sebrutal itu. Soe dan yang lain yang mendengar itu menganggukkan kepalanya. Mereka setuju dengan ucapan Benimaru. Mai Furuki berasal dari kota yang sama dengan Rimuru. Dan menurut Benimaru, Mai masih anak-anak. Meskipun dia bertindak atas kemauannya sendiri, tidak ada keraguan bahwa Mai berada di bawah kendali Filway. Kau ternyata cukup bijaksana Benimaru, ucap Ramirez dengan senyum masamnya. Dan Benimaru menjawab, tentu saja dong. Ketika seorang komandan kehilangan ketenangannya, maka pertarungan pasti berakhir dengan kekalahan. Ucapan Benimaru membuat suasana ruang kontrol labirin menjadi damai. Selanjutnya monitor memperlihatkan Pico. Meskipun imut-imut gini, Pico bukanlah seorang gadis dalam hal usia. Ketika melihat gadis tersebut, darah Kumara mendidih, seolah-olah dia ingin sekali bertanding ulang dengan Pico. Di satu sisi, operator labirin terus membeberkan informasi tentang Pico. Diketahui Pico memiliki EP sebesar 1.890. Senjata yang dia bawa adalah tombak Trisula tingkat mitos dengan EP 1 juta. Jadi total EP Pico adalah 2.890. Lalu kemudian Kumara mendekati Benimaru. Benimaru sama, serahkan wanita itu padaku. Izinkan saya menanganinya. Namun Benimaru melarang Kumara dan menyuruhnya untuk bersabar dahulu. Selanjutnya ada Gracia ditampilkan di layar monitor. Dan Gerudo memberitahu semua orang kalau dia pernah bertarung melawannya. Menurut Gerudo di pertarungan sebelumnya, Gracia tidak serius sama sekali. Tapi meskipun begitu, bagi Gerudo, Gracia adalah petarung yang handal. Gerudo sebenarnya pengen bertarung kembali dengannya, tapi dia tahu kondisinya tidak mendukung. Gerudo lebih memilih ingin menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Karena percuma pergi ke medan perang dalam situasi seperti ini, sama saja dengan bunuh diri. Benimaru memahami perasaan Gerudo, karena dia sendiri juga belum sepenuhnya pulih dari kelelahan akibat pertempuran sebelumnya. Meskipun begitu, Benimaru sangat ingin memimpin pertempuran kali ini demi menghilangkan kegelisahan dalam hatinya atas ketidakhadiran Rimuru di pertempuran hari ini. Diketahui EP Gracia adalah 2.440. Dia membawa pedang panjang dan perisai bundar tingkat mitos. Jadi jika ditotal EP Gracia adalah 4.440. EP seseorang bukan sekedar soal besarnya angka, karena jika kita hanya ingin menambah jumlahnya, tinggal memiliki lebih banyak senjata. Namun itu tidak secara langsung menghasilkan kekuatan jika tak bisa menguasai senjata tersebut. Kemudian layar monitor berpindah lagi dan menampilkan sosok pria yang terlihat linglung, yaitu Dino. Melihat hal ini, Ramirez berkata, "Aku akan membalas perbuatanmu padaku. Persiapkan dirimu, Dino-chan." Diketahui EP Dino adalah 2.260 dan pedang tingkat mitos di punggung Dino memiliki EP 2.200. Jadi nilai total EP Dino adalah 4.460. Suasana ruang kontrol tampak tenang, tapi seketika itu berubah ketika semua orang mengetahui EP yang dimiliki Vega.
Dari layar monitor tercatat EP Vega mencapai 17.370. Padahal di volume 18 Vega cuma memiliki EP 10 juta lebih. Mengetahui musuh yang benar-benar kuat, ruang kontrol labirin langsung dipenuhi keputusasaan. Bahkan Benimaru menganggap Vega adalah seorang monster. Di sisi lain, semua orang hanya bisa diam membisu. Mereka mulai berpikir mustahil untuk menang. Tapi hanya Diablo satu-satunya orang yang terus tersenyum di ruangan itu. Diablo seperti seorang psikopat yang menemukan mangsa buruannya. Benimaru-san, jika kau mengizinkanku, aku bisa mengelus-ngelus Vega sampai dia menjadi mayat. Tanpa pikir panjang, Benimaru langsung menolak permintaan Diablo. Kurasa itu bukan ide bagus, Diablo. Mengingat betapa licinnya Vega, Testarossa saja gagal untuk membunuhnya. Jadi kita harus merancang rencana yang matang, yaitu memisahkan Mai dengan Vega terlebih dahulu, biar dia tidak bisa melarikan diri lagi. Mendengar alasan yang logis, Diablo setuju dan mematuhi perintah Benimaru. Dan tiba-tiba Ramirez membuka mulutnya dengan berkata, pria bernama Vega tadi berbicara dengan Dino akan memakan labirin dengan kekuatannya. Sontak saja ucapan Ramirez itu membuat Benimaru tertarik. Benimaru bertanya, apakah Vega benar-benar bisa memakan labirin ini? Dengan mendengus kesal, Ramirez menjawab, awalnya aku mengira Vega itu orang bodoh karena melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi saat aku memeriksanya, ada yang aneh. Bakteri ajaib yang dibuat Vega, mereka benar-benar bisa sedikit demi sedikit memakan labirin buatanku, meskipun itu sangat lambat. Jadi Bre, labirin Tempest itu sendiri merupakan suatu zat imajiner, jadi tidak organik maupun anorganik. Dengan kata lain, bakteri milik Vega tidak mungkin bisa merusak pertahanan labirin. Harusnya sih begitu, tapi kenapa bakteri Vega dapat memakan labirin meskipun itu sangat lambat? Inilah yang membuat semua orang penasaran. Lalu kemudian Diablo bertanya, apakah kau sudah mengambil sampel bakteri milik Vega? Ramirez pun menjawab dengan anggukan kepala sambil menyuruh Beretta mengambil sampel bakteri tersebut. Dan terlihat bakteri itu ditaruh di sebuah wadah seperti gelas kimia. Ketika memeriksa dan mengetahui bakteri itu, Diablo langsung emosi. Tanpa sadar Diablo menghancurkan makanan yang dia pegang. Orang ini benar-benar membuatku muak. Sial, sepertinya sulit jika harus melawan tanpa membunuh. Bukan hanya Diablo, tapi Benimaru juga emosi. Dia melakukan hal yang sama seperti Diablo. Benimaru membakar makanan yang dia pegang dengan apinya. Diablo dan Benimaru sependapat bahwa vitalitas Vega memang tidak terlalu tinggi. Namun tingkat pertumbuhan Vega sungguh mencengangkan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan Vega bermutasi. Faktanya, Vega sendiri mengalami fluktuasi yang berlimpah. Jadi, jika dibiarkan, Vega bisa menjadi ancaman yang serius di lain hari. Dan telah diputuskan setelah berhasil memisahkan Mai dan Vega, maka tindakan yang harus diambil adalah Vega harus dilenyapkan demi masa depan. Kami akan kembali.